Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini saya bersama dengan Ustadz Nur Furqon Nasrullah. Beliau adalah guru kita, masih muda. Alhamdulillah beliau banyak dikaruniai oleh Allah berupa ilmu, pengalaman dan banyak memberikan inspirasi pada kita semua. Mumpung kita pada kesempatan pagi ini bertemu dengan beliau, maka pada kesempatan ini saya ingin meminta nasihat kepada beliau. Monggo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur atas segala nikmat dan karunia-Nya, termasuk nikmat silaturahim seperti ini Ustaz. Oke. Karena ada kalimat itu rubba akhin lam talidhu walidatun. Betapa banyak orang itu yang rasanya itu seduluran, padahal kalau dilihat dari nasab ya bukan dulur. Inilah indahnya Islam, indahnya Islam. Mungkin sedikit, jadi sebelumnya saya ingin berkisah. Saya angsal nih. Dulu itu ketika umat Islam dipimpin oleh Umar bin Al-Khattab, beliau pernah ngajak orang-orang Islam, orang-orang Muslim niki berangkat umroh. Ketika sudah hampir sampai di Masjidil Haram, sudah sampai di sana, ada sedikit perselisihan dalam salah satu sunnah umroh. Nah, artinya dalam umroh ini kan ada rukun, ada kewajiban, ada sunnah-sunnahnya. Nah di sini ada sedikit perselisihan, Ustaz. Perselisihan terhadap satu yang hukumnya ini sunnah. Nah, ketika berselisih seperti itu antara Umar bin Al-Khattab dengan sahabat-sahabatnya, teman-temannya, orang-orang Muslim ini, Umar bin Khattab tidak memperpanjang perselisihan itu. Mendel pun yes, ayo lanjut umrahnya. Nah, ketika proses manasik umrah niki, para sahabat yang tadi berselisih faham dengan Umar bin Al-Khattab itu sadar, loh ternyata yang benar Umar bin Khattab. Wah, harus ditegur ini, harus ditegur. Nanti setelah proses umrah selesai, saya harus menegur Umar bin Al-Khattab. Pun mantun sampai ini sekalian belajar umrah nggih. Karena ada ihram, tawaf, sa'i, tahallul. Mantun tahallul, ngumpul-ngumpul menyampaikan pada Umar bin Al-Khattab, "Ya Amirul Mukminin." Nah, ini julukan Tamil Umar bin Al-Khattab, Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang beriman. Kenapa engkau tadi membiarkan kita dalam kesalahan? Artinya kesalahpahaman terhadap hal yang hukumnya sunnah. Ya. Umar bin Khattab, ya pun, ayo lanjut. Itu diprotes. Kok ngoten jenengan? Jawab Umar bin Al-Khattab sangat luar biasa. Khilafus sunnati mushkilah wal khilafu bainana mushkilatun akbar. Jadi kalau kita berselisih itu memang masalah, akan menjadi masalah kalau kita berselisih. Ya. Khilafus sunnah itu mushkilah. Mohon maaf, khilafus sunnah, menyelisihi atau menyalahi sunnah itu memang masalah. Kita salah dalam menjalankan sesuatu yang sunnah, itu memang masalah. Wal khilafu bainana, akan tetapi perselisihan antara kita hanya karena sesuatu yang sunnah, ini muskilatun akbar. Itu masalah yang jauh lebih besar. Itulah alasan kenapa Umar bin Khattab niku jarakan, membiarkan. Udah enggak apa-apa. Toh ini hukumnya sunnah. Toh ini kalau tidak dilaksanakan juga tidak sampai batal umrahnya. Daripada ribut, daripada bertengkar, persatuan umat, kerukunan antar ikhwah seperti ini jauh lebih besar untuk dijaga dibandingkan suatu yang ibadah sunnah tadi. Nah, maksud saya ini kenapa Ustaz injing-injing pagi-pagi seperti ini menyampaikan kisah ini? Kita umat Islam ini saat ini banyak berselisih, banyak diadu domba dengan sebab yang sangat remeh-temeh. Kita mengorbankan keutuhan umat, persatuan umat, persaudaraan umat Islam hanya karena sesuatu yang remeh-temeh. Yang paling update sekarang itu logo halal. Logo halal nih.
Lah gara-gara logo semua umat, ada yang mengatakan itu bunyinya haram, ada yang mengatakan bunyinya halal, kehancuran. Lah niku lho mriki di media sosial nggih, cekcok, debat, berselisih seperti itu, saya mengumpat satu sama lain pro kontra, gak ada manfaatnya sama sekali. Perubahan logo itu sudah disahkan sama pemerintah. Lah kita daripada, kalau memang itu tulisan itu memang ada kesengajaan nggih, Allahu a'lam, itu memang masalah. Tapi kalau kita berselisih, bertengkar hanya karena sesuatu itu masalah lebih besar. Padahal yang halal sudah jelas. Produk halal ditempeli logo itu tetap halal. Produk haram ditempeli logo halal tetap haram. Al halalu bayyin wal haramu bayyin. Kata sih pesan saya, kita di Indonesia ini bersuku-suku berbangsa-bangsa, mboten nggih, bangsa satu Indonesia, berbahasa-bahasa berbeda. Ini harus toleransi dalam koridor Islam. Artinya jangan sampai kita ini terpicu sehingga dengan sesuatu yang remeh sehingga mengorbankan maslahat yang lebih besar, yaitu persatuan umat dan keharmonisan umat Islam. Muatan kurang lebihnya. Terima kasih Ustadz atas nasihatnya. Dan baiklah sahabat-sahabat Kalam Kebaikan, ini baru saja kita mendengarkan untaian-untaian kalimat yang membuat kita ini semakin meningkatkan semangat kita dalam ukhuwah. Sebaik-baik ukhuwah itu adalah ketika persaudaraan itu dijalin di atas kalimat la ilaha illallah. Dan perlu diketahui bahwa semangat Allah Subhanahu wa taala ketika menerapkan iman dan takwa di dalam agama ini adalah salah satu semangatnya adalah untuk mempererat persaudaraan. Sebagaimana ketika Allah mengabadikan doa permintaan para sahabat, yaitu Muhajirin dan Ansor, di dalam surat Al-Hasr, sering kita membaca doa ini, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Di situ Allah mengabadikan permintaan para sahabat ini karena mereka ini sudah dipersaudarakan dalam bingkai kata kalimat la ilaha illallah. Mereka ingin dipersaudarakan. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kesalahan para sahabat kami yang telah mendahului kami dalam beriman kepadamu. Dan poin penting berikutnya adalah agar kami ini dihindarkan dari penyakit iri, dengki, hasad, di mana penyakit ini apabila dibiarkan bisa merusak ukhuwah. Demikian yang mungkin yang singkat ini pada pagi hari ini dapat memberikan manfaat. Amin, semoga amin. Ustadz selalu diberikan kesehatan dan selalu bisa berkhidmat untuk umat ini. Dan kepada sahabat-sahabat sekalian yang senantiasa insya Allah selalu dalam kebenaran dan kebaikan, mudah-mudahan kita akan selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.